Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Larasati dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 234111104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem moneter dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Miss Wulan Reski Amalia SAK MAK. Apa itu sistem moneter? Sistem moneter adalah pengaturan dan kebijakan keuangan negara secara menyeluruh, termasuk standar nilai uang serta peraturan tentang ciri dan sifat-sifatnya. Sistem ini juga mengatur jumlah uang yang beredar di sebuah negara agar inflasi bisa terkendali. Inflasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan nilai mata uang anjlok. Jika nilai mata uang anjlok, maka harga akan melambung tinggi. Uang tidak berarti lagi dan dapat mengancam kondisi perekonomian suatu negara. Sistem moneter juga mengawasi cadangan valuta asing, negara, nilai devisa, serta semua komponen yang berhubungan dengan keuangan negara. Fungsi sistem moneter. Secara umum, sistem moneter berfungsi sebagai 1. Pengatur nilai dan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Yang kedua, mengendalikan laju inflasi. Yang ketiga, mendorong stabilitas ekonomi suatu negara. Yang keempat, memperkuat perekonomian negara secara umum. Yang kelima, menentukan arah kebijakan keuangan suatu negara. Yang keenam, mengendalikan tingkat suku bunga. Yang ketujuh, memajukan perekonomian suatu negara. Fungsi sistem moneter di dalam suatu negara diatur dan dikendalikan oleh lembaga keuangan negara. Di Indonesia, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan adalah dua lembaga yang menentukan arah kebijakan sistem moneter. Apa itu sistem moneter internasional? Setiap negara memiliki sistem moneternya masing-masing, tetapi ada standar moneter internasional yang berlaku pada negara-negara suatu kawasan atau bahkan di dunia. Sistem moneter internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara di suatu kawasan tentang nilai tukar masing-masing mata uang dan hubungan ekonomi antar negara. Sistem moneter ini mengatur hubungan pembayaran transaksi ekonomi antar negara. Sistem ini juga diatur oleh lembaga khusus ekonomi internasional, misalnya organisasi OPEC yang turut mengatur kebijakan produksi dan penjualan minyak antar negara-negara anggotanya. Lembaga lain yang mengatur sistem moneter internasional adalah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Suatu negara dapat memutuskan akan bergabung atau tidak dengan lembaga moneter internasional. Tujuan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mengatur transaksi keuangan antar negara agar tidak ada negara yang dirugikan. Yang kedua, membantu negara-negara dunia ketiga untuk beradaptasi dengan keuangan internasional yang dinamis. Yang keempat, membangun sistem transaksi yang saling menguatkan antar negara. Yang kelima, mendorong transaksi perdagangan antar negara maju dengan negara berkembang. Keenam, mengawasi dan mempermudah penukaran valuta asing. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan dan di seluruh dunia. Kelebihan dan kelemahan sistem moneter internasional. Kelebihan sistem moneter internasional yang utama adalah regulasi yang jelas tentang transaksi antar negara. Sistem moneter internasional juga mempermudah perdagangan internasional dan berujung pada peningkatan devisa. Namun, walaupun sistem moneter internasional memang dibentuk untuk memajukan ekonomi dunia, masih terdapat beberapa kelemahan di dalamnya. Kelemahannya adalah kebijakan IMF yang kerap bersifat pasif, seperti membiarkan fluktuasi mata uang dalam batas tertentu. Kebijakan ini seringkali tidak dapat diatasi dengan baik oleh negara dunia ketiga, dan berujung pada goyahnya perekonomian negara tersebut.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.